Syarah Usul Ats-Tsalatsah, kitab yang bagus di dalam penguatan tentang pemahaman akidah. Karena dalam kitab ini dijelaskan 3 dasar pokok kita dalam beragama. Yang ini juga merupakan bagian pertanyaan yang akan kita jawab di hari kiamat kelak, di saat kita sudah dimasukkan ke dalam kuburan, yaitu pertanyaannya tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita pertemuan yang berlimpah kebaikan dan keberkahan. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca juga tersambung kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang setia di atas jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kita lanjutkan pembahasan tentang arkanul iman pada pertemuan tahun yang lalu ya, 2025 gitu. Setahun gitu. Nah, kita sudah membahas tentang arkanul iman, bahwa arkanul iman itu ada 6 ya, ada 6. Ya. Lalu kita sudah bahas tentang apa bedanya rukun dan apa bedanya cabang. Nah, ini kita sudah bahas kemarin. Masih ingat enggak? Jamaah. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Nah, rukun di dalam pembahasan kita ada rukun iman, ada cabang-cabang iman, ya kan? Apa bedanya antara cabang dengan rukun? Nah, ini kita murojaah sedikit, ya kan? Karena sudah 1 tahun tidak. Kita murojaah. Masih ingat? Kalau rukun, ya. Kalau rukun wajib dilakukan. Rukun salat diantaranya Al-Fatihah ya kan? Rukun salat diantaranya Al-Fatihah. Tapi sah enggak salatnya kalau dia tidak membaca Al-Fatihah? Tidak ya. Maka rukun itu adalah fa idza zala wahidun minha zala al-iman. Kalau di dalam pembahasan keimanan, bila mana rukun itu tidak dikerjakan, maka ibadahnya batal, ya kan? Salat tadi contohnya Al-Fatihah, bagian dari rukun, dia tidak baca Al-Fatihah, maka batallah puasanya, batallah salatnya. Taib, di dalam Islam ada 6 rukun iman. Maka bila mana salah satu dari rukun iman itu tidak terpenuhi, maka hilanglah imannya. Jadi itu bedanya rukun. Kalau rukun mesti ada, mesti dilakukan dan mesti dikerjakan, tidak boleh ditinggal. Kenapa? Li'anna syai'a la yaqumu illa ala arkani. Sesuatu itu tidaklah bisa terbangun kecuali dengan rukunnya. Ya, bisa juga rukun itu disebut dengan ya tiang-tiang dalam masjid kita ini. Kita lihat setiap sudut ada tiang, dan itulah yang menopang bangunan masjid ini tegak berdiri kokoh. Tapi bila mana salah satu dari tiang dari masjid ini ya tidak ada, maka bangunan itu akan roboh. Begitu juga dengan tiang daripada Islam atau tiang daripada iman kita. Bila mana dia telah hilang, maka hilanglah agamanya atau hilanglah imannya. Adapun cabang itu apa kemarin? Penyempurna. Ahsant. Ya. Jadi kalau cabang itu tidak dikerjakan, maka tidak hilang iman, itu ya. Wa amma sya'ab atau syu'ab fa innaha mukammilat, penyempurna dia. Wala yazulul iman bizawali syai' minha. Iman seseorang tidak hilang karena dia tidak melakukan bagian dari cabang-cabang iman. Cabang iman itu banyak. Kemarin kita sudah bahas. Dalam kitab apa kemarin? Syu'abul Iman. Nama kitabnya apa? Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan, yang ditulis oleh ulama Al-Qazwini. Ringkasan dari kitab
yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Ya, Mukhtasar Syu'abul Iman karya Al-Imam Al-Qazwini yang diambil dari buku aslinya Syu'abul Iman punya Imam Al-Baihaqi. Di situ banyak sekali cabang iman. Yang paling tertinggi cabang iman itu apa? Kalimat la ilaha illallah. Yang paling terendah membuang duri atau menyingkirkan duri apapun yang mengganggu orang di jalan. Imatatul adza anit tariq. Nah, bila mana cabang-cabang ini tidak terlaksanakan semuanya, maka tidak berarti imannya hilang. Tapi rukun yang 6 itu tidak boleh, tidak. Ustaz, boleh enggak saya cuma percaya sama Allah? Tidak boleh. Saya tidak percaya kepada malaikat karena enggak nampak. Nah, misalnya, tak boleh. Rukun mesti semuanya diimani. Sampai dengan takdir pun wajib diimani, khairi wa syarrihi. Yang baik maupun yang buruk. Kita wajib imani. Baik. Kita lanjutkan pembahasan iman. Ada 6. Beda antara rukun dengan cabang itu, bila mana rukun hilang maka hilanglah imannya. Bila mana cabang-cabang keimanan itu tidak terlakukan semuanya atau belum dilakukan semuanya, maka imannya tetap ada, ya, imannya tetap ada. Baik. Kita lanjut pembahasan berikutnya bahwa ahlus sunnah wal jamaah ini mereka mengatakan bahwa iman itu di samping dia punya cabang, iman itu bertambah dan iman itu juga berkurang. Ini antara pembahasan keimanan itu mesti kita yakini itu, bahwa iman itu dia bisa bertambah dan iman itu juga bisa berkurang. Itu di antara pembahasan yang penting untuk kita pahami. Jadi iman itu tidak stagnan, iman itu tidak selalu tinggi, tidak juga terlalu rendah, dan itu biasa. Tapi orang-orang beriman selalu berusaha untuk menjadikan keimannya terus naik. Ya, nah, yang kita bahas hari ini. Ahlus sunnah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Nah, kemudian malam ini kita akan membahas tentang apa dalilnya. Apa dalilnya? Bahwa iman itu bertambah, iman itu juga kita bahas. Dalil pertambahan iman, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman bila mana mengingat Allah, hati mereka takut, bergetar. Itu orang beriman. Kalau disebutkan Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian dia merasa takut kepada Allah. Dia merasakan bahwa Allah Maha melihat dia, Maha mengawasinya, mendengar apa yang diucapkan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat Allah, bertambahlah imannya. Orang beriman itu sejatinya, ini sejatinya, ya, sebenarnya kalau dia mendengarkan ayat-ayat Allah, maka imannya bertambah. Itu sejatinya orang beriman. Ya, kalau kita mendengarkan bacaan imam, bacaan siapapun, dari qari atau daripada saudara kita yang membaca Al-Quran, hendaknya kita khusyuk. Bertambah iman kita karena bacaannya. Karena ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tadi. Dalam ayat ini fadalla ala anna al-iman yazidu bisama'il Qur'an. Iman itu bertambah dengan mendengarkan Al-Qur'an. Makanya dalam hidup kita tak boleh Quran tak dibaca. Ya Bu ya? Tak boleh Al-Quran itu lewat hari kita tanpa baca Quran, jangan. Jangan sampai hari kita satu hari tadi, dari tadi pagi sampai malam ini, jangan tidak satu ayat pun yang kita baca. Di luar kita membaca dalam sholat. Dalam sholat pasti kita membaca surat-surat pendek. Ya. Di luar kita sholat, kita membaca Al-Quran. Kita punya waktu khusus dengan Al-Quran. Kita punya waktu yang kita sediakan untuk Al-Quran. Kita punya disiplin dengan Al-Quran.
Kita punya jadwal khusus. Kalau kita ingin khatam 1 kali dalam 1 bulan, minimal 1 juz satu hari. Ya, 1 juz 1 hari. Bisa enggak? Bisa kalau mau. Ya saudara, kalau mau. Dan harus mau. Karena dengan membaca Al-Quran itulah iman kita bertambah. Kita pengen nih handphone kita terus ya baterainya penuh terus. Sedikit aja berkurang langsung kita cas. Kita tak pengen dia habis, terputus. Adakah perasaan itu di dalam diri kita tentang iman? Adakah perasaan pada diri kita ya jangan sampai iman ini sampai kandas? Adakah rasa takut itu di hati kita? Kalau orang beriman, dia jaga betul. Seperti mana dia sangat menjaga dalam urusan dunianya, orang beriman juga lebih menjaga dalam urusan akhiratnya. Jelas ya? Makanya dalam 1 hari itu tak boleh kita tanpa melewatkan hari membaca Al-Quran. Sehingga makruh oleh para ulama, dimakruhkan kalau dalam 40 hari tak khatam Al-Quran. Ini bulan Al-Quran hampir tiba. Lebih kurang berapa? Berapa hari lagi? Bulan Al-Quran maksud saya bulan apa itu? Bulan Ramadan, Ibu ya? Bulan Ramadan. Hitungan berapa hari lagi Ustaz? 29. Dan lebih kurang, Masya Allah. Itu bulan Al-Quran. Bulan memang Al-Quran, syiar Al-Quran itu nampak. Jangan sampai di bulan yang disebut oleh Allah bulan Al-Quran itu tak kita baca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Al-Quran. Bulan itu bulan ibadah. Bulan kita membersamai Al-Quranul Karim. Imam Malik, Al-Imam Darul Hijrah, menghentikan seluruh kajiannya, kajian hadisnya, fokus kepada Al-Quran. Jelas? Jelas Bu ya? Jadi nanti ketika bulan Ramadan itu jangan kita lewatkan seperti hari biasa, rugi. Karena 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Rasulullah, aqulu alif lam min harfun. Enggak, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Bayangkan betapa banyaknya huruf-huruf itu. Oleh karena itu, dengan mendengarkan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, iman kita bertambah. Maka sering-seringlah membaca Al-Quran agar iman kita bertambah. Ibarat kita ngecas iman ini dengan apa Ustaz? Dengan membaca Al-Quran. Seperti mana kita ngecas HP kita, ya kita cas terus. Maka cas keimanan kita, karena iman itu ya bertambah dan berkurang. Ayat lain ketika Allah menyebutkan perkataan orang-orang munafik, wa idza ma unzilat suratun, di bila mana Al-Qur'an diturunkan Allah, faminhum may yaqulu, di antara orang munafik itu mengatakan, ayyukum zadathu hadhi imana, siapa yang bertambah imannya dengan diturunkan Al-Qur'an ini? Orang munafik. Allah sebutkan, fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang beriman kata Allah, fazadathum imana, maka bertambah iman mereka. Setiap kali turun ayat, orang beriman bertambah imannya. Orang munafik semakin jauh dari keimanannya. Wahum yastabsyirun. Bayangkan, Allah sendiri yang menyebutkan. Maka bila mana menginginkan imannya bertambah, maka baca Al-Quran atau dengarkan Al-Quran. Maka kalau di rumah kita, daripada diam-diam sepi-sepi saja, kita hidupkan Al-Quran murattal. Jangan musik. Musik itu adalah ya suara syaitan. Jangan lagu. Jangan ya nyanyi-nyanyian. Orang beriman itu bukan itu hiburannya. Orang beriman itu bacaannya, pendengaran yang didengar olehnya adalah Al-Quran. Hidupkan murattal, ganti sudah style hidup kita. Ya, kita dekat dengan Al-Quran. Hati kita sentuh dengan Al-Quran. Ganti
Yang namanya musik kita tinggalkan, yang namanya lagu, nyanyian kita tinggalkan, hidupkan murattal. Kalau perlu ada yang murattal lagi terus terjemahannya. Kan ada tuh. Biar kita memahami ayat ini apa sih gitu ya. Ayat apa dibaca setelahnya terjemahannya. Dengan itu insya Allah hati kita akan melunak. Ya. Baik. Itu ayat yang kedua ya, di antara dalil bahwa iman itu bertambah. Dalla ala anna al-iman yazidu binuzulil Qur'an wa sama'ihi wa tadabburihi. Lihat, Al-Quran ketika diturunkan menambah iman, ketika dia dibaca bertambah iman, ketika dia didengar bertambah iman, ketika ditadaburi juga akan bertambah imannya. Lihat, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan, kata Allah, kami tidaklah jadikan penjaga neraka itu kecuali para malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum, kami jadikan jumlah mereka itu illa fitnatan lilladzina kafaru, ujian bagi orang kafir. Ya. Liyastaiqinal ladzina utul kitaba, dan agar orang-orang yang diberikan Alkitab semakin yakin. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan bertambah agar bertambah iman, ya, agar bertambah iman orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Fadalla ala anna al-iman yazidu bi ta'ati wa tasdiq. Bayangkan, dengan meyakini malaikat Allah bertambah iman kita. Jadi subhanallah, di dalam Al-Qur'anul Karim sangat banyak Allah ceritakan, sampaikan apa saja yang bisa menambah keimanan kita. Wa amma nuqsan, adapun berkurangnya iman itu, fa inna kulla syai'in yazidu fa innahu yanqus. Ya, kullu syai'in qabil li ziyadah fa innahu qabil li naqs. Hadza min nahiyah. Setiap segala sesuatu yang bertambah pasti berkurang. Mungkin ya, di dunia ini Bu, segala sesuatu yang bertambah pasti dia bisa termasuklah yang bisa bertambah itu iman. Nah, kalau dia bertambah berarti iman itu ada potensi berkurang. Yakini itu ya. Nah, wadalla alaihi qaulu sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih. Ini hadis, ini golongan daripada ayat tadi sudah kita baca. Di antara dalil yang menyebutkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang, innallaha subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah yaqulu, di hari kiamat kala Allah berkata, akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min iman. Ini sudah di akhir nih. Orang masuk surga, orang neraka masuk neraka sudah. Lalu Allah katakan kepada malaikatnya, akhriju minan nar, kata Allah, keluarkan dari neraka itu. Siapa yang dikeluarkan dari neraka? Man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardal, ya, min iman. Siapapun yang di dalam hatinya ada secercah iman, ya, di dalam hatinya ada benih-benih iman, keluarkan, kata Allah. Alhamdulillah ya. Semoga kita, ya, Allah jadikan termasuk orang-orang yang beriman, ya, di dunia dan juga mengakhiri dunia ini dengan mengakhiri kehidupan kita dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka siapapun yang di dalam hatinya ada iman, Allah keluarkan. Allah perintahkan untuk dikeluarkan. Fadalla ala anna al-iman yanqus. Ini menunjukkan bahwa iman itu berkurang. Kenapa berkurang di sini? Karena imannya cuma sedikit. Kata Allah, keluarkan mereka yang di hatinya ada secercah iman, sebagian kecil iman di hatinya, keluarkan. Ini menunjukkan, kata Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Saleh Al-Utsaimin menyebutkan di sini, ya, di dalam pembahasan ini bahwa iman itu berkurang. Ya, ada orang yang kecil imannya. Nah, ada lagi ayat yang lain menunjukkan hum lil kufri yawma idzin aqrab minhum lil iman. Kepada kekufuran mereka lebih dekat daripada keimanan. Ini juga menunjukkan bahwa iman itu berkurang. Nah, apa saja yang bisa menambahkan keimanan itu ada pembahasan khusus. Kitab Syekh Abdul Razak Al-Badar, asbabu ziyadatil iman wa nuqsanu. Sebab-sebab bertambah iman dan berkurangnya iman. Ini buku ini bagus sekali. Pembahasannya secara umum bahwa kalau sebab bertambahnya iman, ya jelas
amal saleh di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim. Dibahas oleh beliau di situ, di antaranya Al-Qur'anul Karim. Kalau asbab berkurangnya iman itu juga ada dua, asbab eksternal, ada asbab internal. Asbab internal adalah al-jahal, kebodohan. Dalam agama ini orang yang tidak punya ilmu itu cenderung imannya turun. Turun. Makanya yang pertama sekali yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar, asbab ziyaratul iman apa? Al-ilmu. Ilmu yang pertama sekali. Ya. Di antara ilmu yang bagus, yang bisa menambah keimanan kita adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, itu dia. Baik. Asbab internal al-jahal. Asbab eksternal kata Syekh Abdul Razak adalah syaitan yang selalu menggoda, merayu, menjauhkan manusia dari syaitan. Insyaallah suatu saat nanti kita baca kitab ini Ustaz, biar kita nyambung dalam pembahasan kita ini. Baik, kita lanjutkan. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, ya kan? Barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubah kemungkaran dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau tidak punya kemampuan untuk merubah dengan tangan maka ubah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, bila mana dia tidak punya kekuasaan, kemampuan, dan juga tidak punya pengaruh dalam ucapan lisannya, dinasihati orang tuh nggak ngaruh juga, sudah tugas kita sudah selesai, maka ingkari kemungkaran itu dengan hati. Apa kata Rasulullah? Fadzalika ad'aful iman. Maka itulah iman yang paling terendah. Ini menunjukkan bahwa iman itu juga berkurang. Jelas dalil-dalilnya tadi? Bahwa ayat yang kita bacakan dalam surat Taubah, Al-Anfal, kalau dia membaca, mendengarkan, mentadabburi Al-Quran, itu menyebabkan iman kita bertambah. Ya, di antara dalil yang berkurangnya iman itu adalah hadis Nabi SAW yang menyebutkan Allah perintahkan di hari kiamat orang-orang yang di hatinya memiliki bagian kecil iman di hatinya Allah keluarkan. Yang kedua, hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbi. Ini juga menunjukkan bahwa iman itu juga berkurang. Ayat Allah Subhanahu wa taala, hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Baik, ahibati fillah. Inilah yang perlu kita yakini, bahwa kita harus paham kalau kita lakukan maksiat berarti iman kita berkurang. Kalau kita melakukan ketaatan insyaallah iman kita udah, itu saja standarnya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, dengan apakah iman bertambah? Dengan apa pula iman berkurang? Al-iman yazidu bit ta'ah. Iman itu terus bertambah dengan ketaatan secara umum, dan berkurang iman itu dengan kemaksiatan secara umum. Kita masuk penjelasan tentang rukun iman ini. Rukun iman yang pertama apa? An tu'mina billah. Apa makna iman kepada Allah? Ini dia. Sering kita dengar, sering kita sebut iman kepada Allah. Apa yang menjadi poin penting iman kepada Allah? Yang pertama, bahwa iman kepada Allah itu mencakup 3 tauhid yang sudah kita pelajari. Apa 3 tauhid itu? Tauhid ar-rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Inilah iman kepada Allah itu mencakup 3 tauhid ini. Kalau kita jelaskan, pertama berarti mengimani Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaannya. Nah, itu ya. Apa? Iman kepada Allah berarti kita harus mengimani Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencipta apa yang di langit, di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Mengimani perbuatan Allah dan ciptaan Allah ini adalah tauhid ar-rububiyah. Yang kedua apa? Mengimani Allah Subhanahu wa taala bahwa dialah yang berhak disembah. Tak boleh kita sembah berhala, tak boleh kita sembah kayu, batu, ya, apapun jenis dan sebutan namanya, tak boleh.
Jelas. Yang ketiga, mengimani asma dan sifatnya Allah. Tidak membatasi sifat Allah pada jumlah tertentu, ya, tidak membatasinya, tetapi mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah, karena setiap nama pasti ada sifatnya yang terkandung. Tidak kita batasi sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sebagian membatasinya, tidak. Nah, itu dia. Iman kepada Allah mencakup 3 tauhid yang sudah kita pelajari. Mengimani bahwa Allah yang mencipta langit dan bumi dan seluruh isinya. Allah mengimani. Yang kedua, mengimani bahwa Allah lah yang berhak disembah. Yang ketiga, mengimani asma dan sifat Allah. Ada yang menambahkan yang keempat, makna iman kepada Allah itu mengimani bahwa Allah itu ada. Sebagian mencukupkan pada 3 ini saja. Karena kalau orang sudah meyakini Allah yang mencipta, berarti Allah ada, kan begitu? Maka di sini Syekh Shalih Fauzan pun hanya menekankan pada 3. Al-iman bi anna Allah subhanahu wa ta'ala wahidun ahad, fardun samad, la syarikalah fi rububiyatihi wala fi uluhiyatihi wala fi asma'i wa sifatihi. Inilah 3 cakupan iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu artinya apa? Mengimani Allah dalam penciptaannya, mengimani Allah bahwa dialah yang berhak disembah, mengimani Allah di dalam nama dan sifat. Cukup. Itulah makna iman kepada Allah. Luruskan akidah kita, keimanan kita kepada Allah. Ya, makanya kita semua ada yakin, alhamdulillah, Allah mencipta semua. Urusan kita yang mengurus Allah, yang memudahkan urusan kita Allah. Tinggal lagi pada bagian yang kedua ini, tentang ibadah kita ini. Ya. Makanya konsekuensi pada tauhid rububiyah itu memastikan orang mesti beribadah kepada Allah semata. Tak boleh kepada sembah yang lain. Maka disinilah hakikat ibadah itu, bahwa hakikat tauhid itu di mana kita tidak boleh mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita salat, orang beriman salat enggak percaya kepada dukun. Kalau kita salat enggak percaya kepada jimat-jimat. Kalau kita mukmin salat, puasa, berzakat, berhaji, enggak boleh kita percaya kepada tukang ramal. Enggak boleh kita pakai jimat. Enggak boleh kita meminta kepada yang mati. Bertabaruk dengan orang yang saleh yang sudah meninggal dunia. Tak boleh kita percaya kepada makhluk-makhluk yang gaib tadi. Kalau beriman dia, kalau dia mukmin betul-betul, kalau dia sakit, dia pergi ikhtiar untuk berobat ke mana? Ke dokter yang ahli. Jangan kita cari dukun, karena ancamannya keras dan agama kita berat. Jangan percaya kepada tukang ramal, jangan tatayur dan lain sebagainya. Di antara perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama kita. Oke. Sekarang masuk kepada rukun yang kedua. Antu'mina billahi wa malaikatihi. Iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, di sini ahibati fillah, malaikat-malaikat Allah itu jenisnya banyak. Jumlahnya banyak. Makanya kalau ditanya mana paling banyak jumlah malaikat dengan manusia, banyak jumlah malaikat. Dan tugasnya berbeda-beda, tidak sama. Nah, Ustadz, kalau begitu kenapa Allah butuh kepada malaikat? Allah tak mampu mengurus semua ini? Sangat mampu dan maha mampu untuk itu semua. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menciptakan malaikat-malaikatnya. Jangan dipahami bahwa Allah membutuhkan bantuan. Allah tak butuh bantuan. Allah tidak perlu dibantu, karena Allah maha segala-galanya. Terus kenapa dia ciptakan malaikatnya? Sama kenapa pula dia utus rasulnya, ya kan? Kenapa Allah tak buat saja orang beriman semuanya? Itu perbuatan Allah, Bung. Tak boleh ditanya-tanya. Perbuatan kita yang mesti ditanya.
Semua itu Allah jadikan ujian bagi kita. Tadi orang-orang munafik nggak percaya. Berapa jumlah malaikat? Kata Allah, kami jadikan jumlah malaikat itu sebagai ujian bagi mereka. Tapi orang beriman, dia percaya dan bertambah keimanannya. Kenapa pula Allah utus seorang rasulnya? Ya kan? Kan begitu pertanyaannya. Kenapa pula Allah turunkan Al-Qur'annya? Tidakkah Allah mampu menjadikan semua kita beriman? Sangat mampu. Kenapa tidak orang dijadikan oleh Allah saja semua kita taat kepada Allah? Itulah kehendak Allah. Tidak boleh kita tanya-tanya. Allah berkehendak atas perbuatannya. Apa yang Allah buat itu Allah ya punya kuasa. Apa yang kita buat perlu ditanya. Ya, jangan ditanya perbuatan Allah. Yang ditanya itu perbuatan kita. Nah, semua itu tidak menunjukkan kalau Allah itu butuh. Tidak. Dengan hikmahnya Allah mengutus para malaikat-malaikatnya, menurunkan Al-Qur'annya, kalamnya, kemudian menjadikan ya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan-utusannya juga. Nah, lihat. Wa hum asnafun kullu sinfin lahu amal muwakkal bihi wa yaqumu bihi. Masing-masing dari jenis-jenis malaikat tadi itu memiliki tugas yang berbeda-beda. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini adalah makhluk yang paling taat. Mereka tidak ada syahwat. Mereka ini makhluk yang tidak pernah durhaka kepada Allah. Berbeda dengan manusia. Manusia diberikan hati, diberikan akal, juga diberikan syahwat. Sebagai bentuk ujian bagi kita ya. Nah, iman kepada malaikat ini mengimani pertama adanya malaikat-malaikat Allah. Ustaz tidak nampak. Naam. Tidak semua yang tidak nampak itu tidak ada. Allah tak nampak, Allah ada. Mana bukti adanya Allah? Bu, apa bukti adanya Allah? Sabar. Dari tadi kita bahas. Apa bukti adanya Allah? Allah kan tak nampak. Penciptaannya itu bukti semua. Kita ini ada karena Allah yang menciptakan. Makanya tidak selalu yang tidak nampak itu tidak ada. Ya kan? Udara terasa tidak ada. Tapi nampak? Nggak nampak. Gitu. Nah, makanya juga malaikat itu tak nampak sama kita. Tetapi malaikat Allah bisa berubah apa tidak? Bisa berubah kepada yang baik-baik. Ini bedanya dengan jin. Nah, kita akan bahas. Ada kitab yang luar biasa ini ditulis oleh guru saya dulu di Madinah. Ya, luar biasa tentang dunia malaikat. Dirinci semua dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah ditulis tentang. Insyaallah saudara kita mudah-mudahan kita bisa baca. Intinya bahwa malaikat itu bisa berubah. Di zaman Nabi, siapa sahabat yang kemudian malaikat yang menyerupainya? Siapa? Naam, ya, sahabat. Dia malaikat, tapi dia menyerupai sahabat Nabi SAW. Siapa nama sahabat itu? Namanya adalah Dihyah. Siapa? Dihyatul Kalbi. Dihyah namanya. Sahabat ini sahabat yang paling ganteng namanya. Kalau ada cucu ibu lahir, kasih nama Dihyah ya. Dihyah ya, Dihyah itu sahabat yang luar biasa tampannya. Akhirnya malaikat menyerupai ya rupanya, wajahnya Dihyah. Makanya kalau malaikat Allah tidak merubah dirinya kepada binatang-binatang. Biasanya kalau binatang-binatang itu merubah itu apa? Jin. Kalau malaikat tidak, hanya pada sesuatu yang baru, yang baik. Nah, baik. Malaikat. Iman kepada malaikat yang pertama adalah mengimani bahwa malaikat itu ada. Yang kedua, mengimani bahwa mereka ini punya tugas yang Allah berikan kepada mereka. Dan tugasnya berbeda-beda. Ya, di antara tugas mereka itu ada malaikat itu, Bu. Sayahina fil ardi
Mereka berkeliling di muka bumi ini. Tugas mereka mencari majelis ilmu. Bila mana di situ majelis ilmu, duduk dia. Bergabung dengan manusia, duduk dalam majelis ilmu. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya. Sekarang ada malaikat bersama kita. Karena ada di antara tugas mereka sayahina fil ard. Nabi menyebutkan mereka itu hanya bertebaran di muka bumi, mencari majelis ilmu, duduk mereka di situ. Bukan sekedar duduk saja, tetapi mereka mendoakan kita. Apa di akhir majelis nanti mereka akan katakan, qumu maghfurina, bangkitlah kalian dalam keadaan kalian diampunkan dosa-dosa kalian oleh Allah. Bayangkan nih. Makanya majelis ilmu itu luar biasa manfaatnya. Jangan kita segan duduk di majelis ilmu. Jangan kita malas, karena sangat banyak manfaatnya. Di antaranya doa-doa malaikat Allah yang mendoakan orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu tersebut. Nah, kita lihat satu persatu. Di antaranya adalah ada malaikat yang muwakkal bihamlil arsy, yang membawa arsy Allah Azza wa Jalla. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu. Bayangkan, Ghafir yang membawa arsy, yang memikul arsy dan apa yang ada di sekelilingnya. Ayat yang lain Al-Haqqah, wal malaku ala arjaiha, malaikat-malaikat berada di sekelilingnya. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Ada 8 malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Ini luar biasa. Bahwa malaikat itu ditugaskan untuk memikul arsy. Ada lagi Allah Subhanahu wa taala katakan al-arsy wa a'zamul makhluqat. Kita tahu arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Wala ya'lam idhamuhu illallah. Tidak tahu berapa besar kecuali Allah. Kita tidak tahu. Wa hadza dalilun ala idhamil malaikah. Ini menunjukkan juga bahwa malaikat itu juga besar, memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia. Malaikat Jibril alaihissalam pernah dilihat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sayapnya saja menutupi ufuk. Sayapnya menutupi ufuk. Bayangkan betapa luas, betapa besar, betapa besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala Jibril alaihi salam. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh, kata Allah. Ja'ilil malaikah rusulan. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan malaikat. Ya, rusulan uli ajnihatin, yang memiliki sayap-sayap. Mathna wa thulatha wa ruba', ada 2, ada 3, ada 4. Dan Allah berkehendak berapapun jumlahnya, itu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kita cukup mengimani, dapat informasi dari Al-Quran dan Sunnah, kita imani. Tak perlu kita kenapa pula 4, ini kenapa pula 5, ini enggak perlu, itu bukan perbuatan kita. Allah mengabarkan perbuatannya, maka kita imani, sudah. Tak perlu kita mencari kenapa. Tidak perlu, tidak dituntut kita untuk bertanya seperti itu. Bahkan faminhum man lahu 600 janah. Ada yang malaikat itu jumlah sayapnya 600. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 600. Ke Jibril alaihi salam, seperti Jibril alaihi salam, fala ya'lam 'idhama khalqatim illa Allah azza wa jalla. Tidak ada yang tahu dari jumlah besarnya malaikat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwafillah rahimakumullah, itu malaikat Jibril tugasnya adalah menurunkan, membawa wahyu. Ada malaikat yang tugasnya menurunkan hujan. Ada yang tugasnya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan banyak sekali. Ada nanti malaikat yang tugasnya meniup sangkakala, Kemudian ada lagi tugas-tugasnya mencabut nyawa. Kemudian ada lagi tugasnya mencatat kiri kanan kita, amal soleh dan amal buruk kita. Ada tugas yang tugasnya ketika jenazah dimasukkan ke dalam kuburan, ya kan? Nah, semua itu diberikan Allah. Bukan berarti Allah tidak mampu. Allah berikan masing-masing dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dengan tugas-tugas mulianya. Kita dengarkan azan sunnah.
Allah. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahu Akbar. Allah. Kita lanjutkan. Ada di antara tugas-tugas malaikat itu, Nabi mengatakan yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Ada tugas-tugas malaikat Allah Azza wa Jalla. Ini mereka yang silih berganti. Ya, tugas mereka kalau bahasa kitanya ada sip-sipannya. Ya. Ada yang tugas di siang hari, ada yang tugas di malam hari. Ini dalilnya dari Nabi SAW. Kapan pergantian mereka? Wa istami'una fi salatil fajri wa fi salatil asri. Mereka bertemu, berkumpul ketika asar dan ketika salat subuh. Wasyaduna lil musallina inda Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika mereka naik
ya. Misalnya malaikat Allah Azza wa Jalla yang di subuh hari mereka tiba misalnya, maka kemudian mereka akan naik ke langit. Nah, ini menunjukkan kalau Allah memang di atas. Kalau Allah di mana-mana, pasti ya malaikat enggak. Ya di mana-mana juga kan begitu. Jelas nasnya sangat jelas. Ya, mereka ke langit. Kalau ke langit, nemui siapa? Kalau bukan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya akidah Ahlus Sunnah itu sangat mudah dipahami. Tidak belat-belit, ya, dan semuanya lurus. Sangat sesuai dengan apa yang menjadi pemahaman kita. Nah, oleh karenanya mereka ini ketika datang kemudian mereka kembali kepada Allah, Allah tanya. Ini juga para ulama mengatakan, kenapa Allah tanya? Bukankah Allah tahu semua? Iya, Allah tahu semua apa yang terjadi. Dan itu semua atas izin dan kehendak Allah. Tapi Allah ingin mentakkidkan bahwa apa kata Allah? Kaifa ataita abdi? Malaikat mengatakan, Allah bertanya, bagaimana engkau datangi hambaku fulan. Bayangkan itu. Allah tahu semua, tahu. Dengan jumlah orang. Tidak ada satupun yang mustahil dan tidak tahu Allah Azza wa Jalla dengan apa yang terjadi. Kaifa ataita abdi, bagaimana engkau dapatkan ketika engkau datangi dia, kata Allah. Qala ataituhu wa huwa yusalli. Aku datangi fulan di waktu subuh, dia salat di masjid, bayangkan. Wa kaifa taraktahu, dan bagaimana engkau tinggalkan dia di waktu asar. Qala taraktahu wa huwa yusalli, bayangkan. Alangkah bahagianya orang ketika menjaga salatnya selalu di rumah Allah berjamaah. Tercatat dalam catatan amal sijil kebaikan dia apa? Tercatat orang yang melaksanakan ibadah salat berjamaah di rumah Allah Azza wa Jalla. Maka ibu-ibu suaminya suruh ke masjid, salat berjamaah di rumah Allah Azza wa Jalla 5 waktu. Subuh itu waktu yang paling barokah. Allah sebutkan, walihada qala ta'ala wa Qur'an al-fajr. Di antara makna, dan memang itu yang dikatakan oleh para ulama, maksud dari wa Qur'an al-fajr itu adalah salat subuh. Wa Qur'an al-fajr. Allah tidak sebutkan salatul fajr. Wa Qur'an al-fajr. Allah katakan dengan wa Qur'an. Karena memang Al-Qur'an di waktu subuh dibaca lebih panjang. Ya. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Salat subuh itu disaksikan oleh siapa? Malaikat-malaikat Allah. Rugi Pak orang tak salat subuh berjamaah ke rumah Allah. Rugi. Ya. Maka berbahagialah orang-orang yang hatinya selalu terikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ai yahduruhul malaikatul laili wa malaikatul nahar. Ya. Malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat yang bertugas di siang. Kalau bahasa kita pergantiannya di situ itu. Pergantian tugas malaikat itu di waktu subuh dan yang satu lagi di waktu asar. Kedua salat ini Allah tekankan di dalam Al-Qur'anul Karim. Salat subuh tadi jelas wa Qur'an al-fajr. Kalau salat asar mana dalilnya? Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Salat wusta itu para ulama menyebutkan itulah salat asar. Kita salat asar berjamaah. Jangan kita abaikan berjamaah salat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh karenanya di sini wa minhum man huwa muwakkal bi hifdzi bani adam minal makarih. Ada malaikat-malaikat itu tugasnya Allah berikan menjaga kita dari buntu-buntu musibah. Makanya tak jarang atau sering kita lihat nih, bahkan kita saksikan ketika terjadi musibah, misalnya tabrakan, ya kan, rumah terbakar, apalagi musibah-musibah pada umumnya. Pas tabrakan itu yang orang-orang dewasa semuanya ada yang meninggal, ada yang patah-patah luka, tapi pas anak kecilnya selamat. Memang ada yang menjaganya, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Dan begitu juga wa yahfazunahu minal afat wa minal a'da wa minal hawam minas siba wa minas saba' wa minal afa' wal hayat. Malaikat-malaikat tadi itu menjaga dari seluruh mata binatang berbuah seperti af'a, ular, ya.
Kemudian madama lahu baqiyatul hayah, tentunya selama memang masih ada sisa usianya. Sakit ini bagian daripada asbab seorang bisa meninggal. Tapi kalau orang sakit, ya belum tentu meninggal, karena memang bukan sakit yang membuat dia meninggal. Kapan seseorang meninggal dunia atau mengakhiri kehidupan di dunia ini? Sampai ajal, betul Pak, betul itu. Maksudnya sudah habis rezeki dia di dunia, ya kan? Kita meninggal sudah sampai ajal, betul. Maksudnya kata Nabi SAW, tidaklah seseorang meninggal dunia kecuali rezekinya sudah sempurna sudah. Makanya kalau sudah berusia 60, 50 tahun ke atas itu kan banyak mulai ini tak boleh, ya kan? Ini sudah harus dikurangi, ini tak. Itu rezekinya sudah mulai berkurang. Itu peringatan. Di antara peringatan Allah dalam diri kita ada rambut kita yang sudah mulai, itu peringatan tentang kematian. Allah tidak mencabut nyawa ini tiba-tiba. Nah, tapi Allah datangkan peringatan. Di antara peringatan yang keras yang jelas dalam diri kita. Kulit sudah mulai keriput, ya kan? Mata sudah mulai kabur, pendengaran sudah mulai kurang, Ibu. Cuman yang aneh, kata para ulama, walaupun usianya semakin tua, ya, kemudian tenaga sudah mulai berkurang, penglihatan, pendengaran sudah mulai berkurang, tapi yang tidak berkurang itu apa? Tidak ada kurangnya apa? Hawa nafsu. Dua yang tidak ikut menua, ya. Dua hal yang tidak ikut menua dengan tuanya seseorang. Apa yang kedua ini? Pertama adalah angan-angan, yang kedua hawa nafsu. Angan-angan itu semakin tua orang semakin besar angan-angannya. Kalau dia tidak memiliki ilmu dan iman, dia akan semakin merasa ingin peluk dunia ini. Ya, apalah daya, tangan tak sampai. Usia sudah tua. Makanya dulu para ulama salaf mengatakan, dulu Pak, kalau sudah 40 tahun orang sudah, itu mereka semua tafaruk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti tidak bekerja, ya. Jangan disalahpahami itu. Dikisahkan oleh para ulama, di kitab-kitab mereka tulis, kalau sudah usia 40 tahun ke atas, sudah dia fokus dengan ayat yang Allah sebutkan, ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa ana minal muslimin. Fokus umur 40 udah fokus ibadah. Ini udah umur 60 tahun, nggak ingat akan kematian, masih aja pakai celana pendek keluar rumah. Ya Allah, pakai baju lagi, nampak pusat, nampak pula pahanya. Pak, udah tua, ingatlah diri itu akan mati, ya kan? Nenek-nenek juga begitu, bukan bapak-bapak aja. Jangan dikira nenek-nenek juga begitu. Udah tua, ya tutuplah aurat tuh, gitu kan? Tutuplah aurat itu, sholatlah. Ini nenek-nenek pakai legging pula keluar rumah. Na'udzubillah. Ya. Sudah nenek dah tua, malu seharusnya kan? Subhanallah. Terkadang inilah, makanya kata Syekh Abdul Razak Al-Badar itu, hal yang paling merusak iman kita adalah al-jahl, kebodohan. Bodoh itu memang membuat orang tidak sadar akan kehidupannya. Orang berilmu insya Allah dia akan, sebagaimana kita di dalam hidup ini mempersiapkan diri semangat untuk dunia, maka dia juga harus semangat untuk akhiratnya. Dan yang disuruh yang mana? Akhirat disuruh Allah. Wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Untuk dunia ini Bapak Ibu, Allah pakai bahasanya apa? Jangan lupakan bagianmu di dunia. Kita disuruh fokus untuk akhirat. Nabi mengatakan itu. Yang mengurus yang fokus kepada akhirat, dunia dapat. Sudah, mana yang kita mau? Kalau fokus dunia, akhirat belum tentu dapat.
Jangan disalahpahami kita tidak perlu lagi bekerja, bukan itu maksudnya. Silakan Anda bekerja karena masih di dunia. Ya kan? Di dunia kita mesti bekerja untuk menghidupi anak keluarga, itu mesti. Ya. Tapi ada waktu yang memang kita harus fokus untuk akhirat kita. Al-Quran tidak pernah tinggal, salat berjamaahnya, yang rezekinya yang penting halal. Itu yang mesti ada dalam pikiran kita. Apalagi sudah usia-usia 60, 50 tahun ke atas, sudah. Itu harus kita dekat dengan kehidupan akhirat. Ibadah diperbanyak, ilmu ditambah agar semakin bertambah iman kita, akan semakin tambah ketaatan kita kepada Allah SWT. Dua hal tadilah yang tidak akan pernah berkurang, tak akan pernah tua, tak akan pernah hilang. Apa tadi yang pertama? Angan-angan. Yang kedua apa? Semakin tua semakin tinggi angan-angannya, semakin besar angan-angannya. Jangan dikira nafsunya semakin tua semakin melemah, enggak. Semakin berkurang bukan, tapi semakin bertambah. Nah, maka oleh karenanya kita duduk belajar terus, karena hakikat daripada kehidupan kita akan berakhir. Kehidupan kita akan berpindah kepada kehidupan yang kekal dan abadi, yang lebih lama dan lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia ini. Ya, apalagi di alam barzakh. Bisa jadi kehidupan di alam barzakh lebih panjang daripada kehidupan di dunia. Belum lagi nanti di padang mahsyar. Ya Allah. Sampai pada titik terakhir kita di surga Allah Azza wa Jalla. Disitulah Allah katakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Perjalanan kita panjang. Orang yang Allah masukkan ke dalam surga, diselamatkan dari neraka, sungguh dia adalah beruntung. Jadi untuk perjalanan panjang ini perlu bekal, perlu persiapan, perlu semangat untuk beramal ya. 3 hari aja libur kemarin kan, Jumat, Sabtu, Ahad, ya kan, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, orang sebagian safar ke Sumbar kemana-mana, perlu kainnya berapa lembar, uangnya berapa banyak, ya kan. Untuk safar 3 hari saja kita butuh persiapan yang matang, apalagi safar yang panjang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tentu butuh akidah yang benar, amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Jauhkan kesyirikan, insyaallah itu akan membawa kita pada keselamatan. Barakallahu fikum. Demikian pembahasan kita malam ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara